Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Sidik, peserta PKDP 2025 UIN 1 Tulung Agung. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran mata kuliah Cyber Culture untuk tugas PKDP 2025 UIN 1 Tulung Agung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya semuanya? Baik, mari kita buka kelas kita hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa membawa keberkahan bagi hidup kita. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan daftar hadir dulu. Fatma, Bagus, Fadil. Baik, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas terkait dengan materi perkuliahan kita tentang pengertian teknologi dan komunikasi media, ya. Bahwa kita tahu bagaimana perkembangan teknologi saat ini itu memberikan dampak luar biasa terhadap perkembangan media komunikasi, ya. Dulu kita misalkan, kita dulu mungkin media awalnya sebelum sebelum ada teknologi digital itu kita biasa dengan misalnya media percetakan. Ada koran, kemudian ada buku, majalah, kemudian lahirlah misalnya teknologi terkait dengan broadcasting, ada televisi, ada radio, kemudian sekitar awal abad 21 kita kita baru memasuki era internet, ya. Awal abad 21 dengan adanya internet ini kemudian akses terkait dengan media komunikasi itu lebih luas lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi kita terkait dengan evolusi media, ya, evolusi media di dunia. Dulu misalnya, sekarang saya tanya siapa yang masih menonton televisi di rumah? Gak ada, ya? Gak ada. Kalian nontonnya apa? Pastikan sosial media. Daripada kemudian nonton televisi, sekarang saya tanya lagi, kecepatan berita, ya, arus informasi antara televisi dengan sosial media itu lebih cepat mana? Sosial media. Apalagi misalnya kalau kita lihat Twitter, nah kita lebih cepat tuh. X, ya, sekarang namanya X, itu lebih cepat tentang media. Atau Instagram, ada lagi Threads misalnya. Kemudian ada lagi misalnya Facebook. Nah, itu kan luar biasa. Nah, bagaimana itu kemudian berpengaruh pada semua lini kehidupan, bukan hanya saja terkait dengan dunia penyiaran, jurnalisme, tapi dunia hukum misalnya. Kalau nggak viral, nggak dibahas di pengadilan, ya kan, harus viral dulu baru pengadilan. Tapi sesungguhnya itu menandakan bahwa ketika sesuatu yang viral itu menentukan misalnya arah hukum misalnya, dalam struktur komunikasi massa itu sebetulnya itu menandakan bahwa ketiadaan aparatur negara tidak berfungsi. Kenapa rakyat kemudian harus turun tangan padahal ada lembaga hukum dan lain-lain. Nah, itu yang menarik dari perkembangan bagaimana teknologi media komunikasi yang berkembang saat ini. Jadi semua lini, bukan hanya terkait dengan jurnalisme, penyiaran dan lain, tapi termasuk hukum, agama, kemudian termasuk misalnya sekarang kita kenal ustadz-ustadz banyak sekali. Mungkin kita bisa katakan pasar ustadz. Kalian mau pilih yang mana? Ya kan? Ada misalnya Halim Al-Idrus yang senang syarifah tuh. Ada Felix Shaw yang senang komunitas hijrah misalnya. Ada lagi Gus Baha yang senang NU Jawa Timuran. Gus Ikdam, nah, itu juga punya modal. Jadi kita bisa mengatakan ada pasar dakwah, the market of da'i. Jadi pasar da'i.
Kalian mau pilih yang mana? Itu produk yang diciptakan oleh teknologi media komunikasi. Bagaimana teknologi media itu bisa menciptakan seorang ustadz ya, atau seorang influencer lah, kita mau labelin apa, agam terkenal ke seluruh dunia, itu karena apa? Media komunikasi. Nah, kita sekarang mau lihat evolusinya seperti apa. Ya, saya akan memberikan materi terkait dengan evolusi media. Nanti kita mulai dari dunia, kemudian kita merucut pada studi kasus di Indonesia ya. Nah, ini ya. Jadi evolusi media terkait dengan teknologi komunikasi di era digitalisasi ya. Ini kita akan membahas pertama terkait dengan sejarah perkembangan media, kemudian kemunculan media di era media digital, kemudian teknologi komunikasi di era digital. Kemudian nanti ada group discussion terkait fenomena studi kasus fenomena komunikasi di dunia digital. Kemudian nanti ada question and answer, kemudian tugas ya. Nah, bagaimana kita melihat sejarah media ya? Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini terkait sejarah media, teknologi, kemudian tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian terkait perkembangannya ya. Jadi di sini ada prasejarah, juga sudah ada media, tapi lewat lukisan. Kemudian ada manuskrip ya, manuskrip kuno. Misalnya kalau kita dulu kenal misalnya ditulis di atas daun lontar, batu. Nah, itu juga termasuk media, tapi masih prahistoris. Sebelum historis. Kemudian ada percetakan buku banyak sekali. Dulu kita pernah kebanjiran buku-buku dari Iran, Mesir, sangat berpengaruh. Kemudian masuklah periode telepon, ada wartel. Kalian mungkin nggak pernah, ada yang pernah tahu wartel, warung telepon? Ada ya, tapi kalian nggak pernah tahu bagaimana cara menggunakannya kan? Karena kalian tidak mengalami, padahal itu sebelumnya ada media telepon. Kalau di London itu biasanya kan ada foto di di kayak ya telepon yang pakai koin itu loh, warna merah, itu ikonik banget di London. Ya, saya pernah sih sekali di sana gitu. Kemudian ada radio, televisi, kemudian film. Nah, kemudian ada periode digital. Bagaimana kemudian digital ini masuk dan kemudian mentransformasi semua ini. Lukisan dimasukkan ke digital, kemudian buku masuk ke digital, dan juga telepon dan semuanya masuk digital. Kalian bisa video call lewat Facebook, Instagram, DM. Nah, terus kemudian lewat apapun media sosial bisa pakai alat telekomunikasi ya, yang menggantikan telepon, video call dan lain-lain. Bagaimana Pak dengan lukisan, manuskrip? Ini semua digitalisasi. Kalian bisa buka misalnya manuskrip terkait kerajaan Yogyakarta di British Library misalnya, perpustakaan Inggris yang open access misalnya. Itu bisa kalian bisa klik Kota Tulung Agung misalnya di perpustakaan Leiden yang sudah digitalisasi. Kalian tahu bagaimana kondisi Leiden tahun berapa misalnya, ketika masa-masa sebelum kemerdekaan. Itu karena ini manuskrip dan lukisan itu masuk ke dalam digitalisasi. Nah, gitu. Baik, untuk selanjutnya sekarang diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, saya ingin kalian melihat satu fenomena menarik terkait dengan ada satu ustadz pendakwah di kota Blitar ya. Itu namanya Gus Ikdam. Nah, bagaimana kalian melihat Gus Ikdam sebagai sebuah fenomena dakwah ya. Kita lihat bagaimana Gus Ikdam itu sangat
penontonnya luar biasa, tapi kita tidak bisa memetakan. Yang harus kita tahu, apakah yang dari 1 juta subscriber ini semuanya orang Jawa Timur? Apakah memang sudah tersebar keluar Jawa Timur? Karena kan itu tergantung persebaran. Tapi pada yang intinya bahwa dakwah di dunia digital itu bisa menjangkau bukan hanya di Indonesia, bahkan across border. Makanya ketika ada teknologi media komunikasi, itu sudah tidak ada lagi yang namanya batasan negara sesungguhnya. Karena kita sudah borderless state, jadi negara tanpa batas. Misalnya warga Indonesia yang berada di Belanda kayak saya misalnya, dan orang-orang di sana ketika saya kuliah itu bisa mengakses. Tetap aja ustadznya yang ditonton adalah ustadz Indonesia, gitu, tidak menonton ustadz Belanda misalnya, karena bisa langsung klik lewat YouTube. Berarti kan sudah tidak ada batasan. Makanya itu tidak ada batasan terkait ini. Nah, kita menariknya adalah ini. Nah, sekarang saya ingin membagi kalian ke dalam 5 kelompok, dan kalian coba kasih pengamatan bagaimana pengaruh dari dakwah yang ditransformasi ke media sosial. Nanti saya kasih indikatornya ya. Ini 2, ya 5 kelompok. Kemudian ini. Ya. Jadi ada 5 indikator yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah apa tanggapan kalian terkait kemunculan dai atau pendakwah di media sosial. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh ya dakwah ini terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia khususnya. Yang ketiga, saya ingin kalian membandingkan kira-kira antara ustadz-ustadz yang ada di media sosial itu ustadz mana atau ustadzah mana yang kalian sukai dan apa alasannya. Ya, jadi itu 3 yang ingin saya ketahui terkait itu. Kita coba lihat contohnya di sini. Ada Gus Ikdam dengan duduk seperti ini. Ada juga gaya yang lain, misalnya ada yang dengan misalnya tanpa wajah. Ya, kalau Halimah El Idrus itu kan tanpa wajah. Kalau tahu itu dia tanpa wajah, hanya suara. Nah, itu hanya suara saja. Ada lagi yang misalnya sampai muter-muter berdansa seperti Ustadz Maulana. Nah, Ustadz Maulana itu kan jamaah, jamaah gitu kan. Nah, itu bagaimana cara komunikasi itu kemudian transformasi. Kenapa saya katakan itu masih ada hubungannya? Karena karena memang dari televisi itu kemudian dipotong jadi short, jadi video, kemudian diupload juga ke media sosial. Silakan diskusikan ya. Ya, coba sekarang presentasi, sekarang sudah mulai diskusi. Kemudian kita minta kelompok pertama untuk presentasi. Silakan, Mbak. Ya. Tadi untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggapan dai yang ada di media sosial pada saat ini. Dari kelompok kami tadi membahas bahwasanya kemunculan dai di sosial media itu sangat berpengaruh. Tentunya ada dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak positifnya itu lebih menyeluruh. Jadi penyebaran dakwah di Indonesia itu lebih luas dan juga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan dampak negatifnya itu banyak sekali masyarakat yang lebih memilih melihat di sosial media daripada langsung datang ke lokasi atau ke tempat beliau berdakwah. Padahal secara kita melihat histori dari sejarah dari itu dari pondok pesantren sendiri, biasanya kita kalau pergi ke tempat
pengajian itu yang mana kita harus mengalami barokah dari kiai tersebut. Kalau kita hanya melihat dari sosial media itu kan untuk tirakat ilmu itu saya rasa masih kurang, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini menarik, apa yang dia angkat adalah terkait dengan barokah ya. Biasanya kita barokah itu kita datang langsung ke kiainya, salah satunya contohnya ya, apa yang kemudian transformasi. Kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa sesuatu yang itu kan sangat sakral ya, sakral, kemudian minta barokah itu kemudian bisa hilang nggak kalau kita nonton acara dakwahnya atau ustadznya atau ngalap barokahnya lewat media? Itu pertanyaan yang lebih jauh akan kita pertanyakan. Bagaimana sesuatu yang suci itu kemudian digitalisasi apakah tetap suci? Misalnya contohnya Al-Quran kita pegang tanpa berwudu itu kan tidak boleh, harus suci. Tapi bagaimana kemudian kalau Quran itu dibuat digital? Nah ini pertanyaan menarik. Ada yang pernah muncul, bagaimana kalau kita bawa Quran digital ke toilet misalnya? Apakah itu kemudian menjadikan batal atau misalnya menjadikan sesuatu itu jadi tidak sakral? Apakah digitalisasi itu menjadikan sesuatu tidak sakral? Jadi sangat menarik dunia digital itu, bukan hanya dalam satu bidang tapi juga dalam bidang-bidang yang lain. Nah oleh karena itu tugasnya adalah nanti ketika kalian bisa melihat misalnya fenomena terkait dengan bagaimana misalnya sesuatu terkait dengan bagaimana sesuatu yang sakral apapun itu terkait komunikasi antara guru dan murid kemudian digitalisasi. Bagaimana itu berubah, bagaimana itu bertransformasi, bagaimana etika dan moral itu kemudian ditentukan dalam interaksi itu ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, baik saya tutup perkuliahan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan diskusi yang lebih menarik terkait dengan bagaimana kemudian perkembangan dunia digital dan kemudian pengaruhnya terhadap komunikasi. Dan ini semua terkait dengan budaya cyber ya. Mata kuliah kita terkait budaya cyber, di mana bagaimana budaya cyber itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, bagaimana budaya cyber itu mempengaruhi kebudayaan kita, interaksi kita dan juga komunikasi kita antar personal ataupun antar lembaga. Nah begitu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.